Selamat malam. Era digital seperti pisau bermata dua, membuka potensi ekonomi yang luas, namun juga memberi ancaman pada ekonomi dalam negeri. Meskipun pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur digital, namun faktanya pemanfaatannya masih cukup rendah, sehingga harapan agar ekonomi digital semakin inklusif masih sulit untuk tercapai. Permasalahan rendahnya daya saing juga berujung pada banjirnya produk-produk impor. Dan banyak dari kita yang justru semakin akrab mengkonsumsi platform-platform digital dari luar negeri. Mendorong masyarakat agar melek digital, artinya juga harus menyiapkan strategi bersaing. Lantas, sudah siapkah Indonesia menghadapi persaingan terbuka di era digital? Siap tidak siap, kita harus siap. Inilah yang akan kita bahas dalam diskusi malam hari ini bersama saya, Frederika Widiasari Dewi, dalam Economic Challenges dalam episode Bersaing di Era Digital. Saat ini kontribusi ekonomi digital terhadap PDB masih relatif kecil, baru 4% dari PDB Indonesia. Ini artinya kita harus berlari lebih cepat lagi, sehingga tahun 2025 kita bisa menguasai sekitar 40% dari total potensi ekonomi digital Asia. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Joni. Selamat malam, Mbak Kiki. Malam. Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Oke. Selamat malam, Mbak Kiki. Bima Laga, Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association atau IDEA. Selamat malam, Mas Bima. Dan Nailul Huda, peneliti Indef. Sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan tayangan berikut ini. Berkembangnya ekonomi digital memberi peluang besar bagi perekonomian. Di Indonesia, diperkirakan ekonomi digital akan mencapai 1.800 triliun rupiah pada 2025, di mana sebagian besar akan berasal dari sektor e-commerce. Besarnya potensi ini harus dapat dimanfaatkan untuk memacu perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Laporan Bank Dunia menyebut hampir separuh perusahaan di Indonesia kini telah beradaptasi menggunakan pendekatan digital dalam merespon dampak pandemi. Di sisi lain, besarnya potensi ini juga memberi ancaman jika Indonesia tidak siap bersaing di era digital. Ketatnya persaingan yang bersifat lintas batas negara dinilai akan menciptakan ketidakadilan, khususnya bagi negara pasar seperti Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, bahkan negara OECD dan G20 kini juga telah bersepakat untuk melakukan perubahan fondasi perpajakan bagi ekonomi digital. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Namun pendekatan perpajakan saja tentu tidak akan menyelesaikan masalah tanpa disertai upaya perbaikan daya saing produk dalam negeri. Dari sisi inklusi digital saja, Indonesia tergolong masih cukup rendah dan hanya berfokus di kota-kota besar. Mendorong pertumbuhan ekonomi digital tanpa inklusi tentu akan sulit tercapai. Lalu bagaimana Indonesia akan bertahan di tengah ketatnya persaingan era digital? Pak Joni, pengguna internet di Indonesia angkanya sudah cukup tinggi ya Pak ya, sekitar 200 juta pengguna. Namun laporan Bank Dunia menyatakan bahwa inklusi digital di Indonesia masih rendah. Dan ini tentu menimbulkan kesenjangan di negeri kita. Bagaimana sebetulnya Pak upaya yang dilakukan untuk mendorong inklusi digital di Indonesia? Baik Mbak Kiki ya, yang pertama tentu untuk pemirsa Metro TV ya. Salam sehat dan jangan lupa pakai masker secara tertib, disiplin terus-menerus untuk menjaga diri kita, Prokes. untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga lingkungan dan masyarakat kita. Baik, bicara tentang inklusi digital Mbak Kiki, ya ini bukan hanya masalah Indonesia. Bahwa memang Bank Dunia menyampaikan inklusi digital Indonesia masih rendah, iya. Dan karenanya harus kerja keras kita untuk meningkatkan inklusi digital. Ini masalah dunia. Ya. Masalah semua negara yang melakukan transformasi digital. Ya.
apalagi untuk Indonesia yang kita lakukan akselerasi transformasi digital. Ini masalah inklusi digital ini masalah hulu sampai hilir. Yang pertama harus kita pastikan adalah apa? Digital divide itu harus di-bridge. Ya. Kita harus memastikan bahwa deploy infrastruktur TIK secara merata di seluruh wilayah tanah air. Tanpa tersedianya sinyal, ya, maka nggak bisa kita ngomong inklusi digital. Nah ini tantangan yang pertama dan kita perlu ya menyampaikan terima kasih ya konsistensi kebijakan Presiden untuk memastikan bahwa kita mendeploy ini program prioritas dan pilar penting ya dari 4 pilar transformasi digital adalah menyelesaikan deployment atau pembangunan infrastruktur TIK yang lebih merata. Boleh diupdate Pak pembangunan infrastruktur yang sampai dengan saat di ini? wilayah komersial itu akan diselesaikan oleh operator seluler dan bagi blank spot di wilayah komersial sudah ada komitmen mereka ya itu sekitar 3.400 lebih desa yang harus selesai tersedia coverage sinyal 4G paling lambat akhir 2022. Apakah seluruh itu satu ya, supaya jelas ya. Yang kedua, yang banyak adalah di wilayah non komersial atau wilayah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal. Itu menjadi wilayah kerja Kominfo saat ini. Di mana kami akan menyelesaikan pembangunan di seluruh 9.113 desa dan kelurahan ya di seluruh wilayah 3T di Indonesia paling lambat selesai tahun 2022 dengan harapan tersedia blended financing atau bauran pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut ya. Jadi untuk to close to bridge the digital divide. Ini di mana saja di seluruh lini infrastruktur TIK. Mulai dari tulang punggung broadband menggelar fiber optik di darat dan di laut di seluruh Indonesia, middle mile pembangunan satelit dan fiber link di seluruh Indonesia. Menempatkan satelit kita pakai 9 satelit komersial saat ini untuk telekomunikasi dan pembangunan base transceiver station di seluruh wilayah di Indonesia ini. Itu baru ICT infrastruktur supaya tersedia coverage sinyal. Nah tidak saja itu sampai di hilir inklusi digital tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak punya talenta digital yang memadai. SDM ya, SDM digital. Makanya di saat yang bersamaan Presiden sudah memerintahkan pada saat kita menggelar infrastruktur digital di Indonesia, di saat yang bersamaan kita melakukan pembangunan talenta digital atau sumber daya digital di semua level juga di Indonesia ini. Mulai dari yang basic skills, itu Kominfo melakukan program yang namanya Gerakan Nasional Literasi Digital. Tahun ini ada 12,5 juta rakyat yang dilibatkan dalam program Basic Digital Talent. Ya. Dan ada untuk tenaga menengah seperti cloud computing, artificial intelligence, big data, dan seterusnya itu cloud itu dilakukan untuk intermediate skills, yaitu 100.000 per tahun yang kita lakukan di Kominfo, ya untuk para millennials kita, tamatan SMA dan sederajat dan sarjana-sarjana baru. Jadi itu belum cukup itu. Kita masih butuh untuk melibatkan ekosistemnya karena kebutuhan kita setahun rata ya untuk intermediate digital ini 600.000 ya atau 9 juta dalam 15 tahun ke depan. Nah, dan advance skill. Kita butuh advance skill untuk mendukung startup founders ya untuk membangun smart city dan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah yang berkaitan dengan digitalisasi daerah. Nah ini SDM. Jadi the whole range keseluruhan ini harus kita siapkan. Baru satu itu Mbak Kiki yaitu di infrastruktur dan talent. Dan masih ada 3 lainnya. Menarik ya Pak. Jadi infrastruktur dan talent. Tapi kemudian apakah talent-talent yang atau SDM yang dihasilkan ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri digital kita sekarang? Kita harus menyiapkan ya sesuai dengan proyeksi kebutuhan perkembangan ya ekonomi digital dan termasuk dalam e-commerce. Ya. Ini digital ini adalah migrasi aktivitas masyarakat ya. Migrasi aktivitas masyarakat dari aktivitas fisik termasuk ekonomi fisik, e-commerce fisik, pasar-pasar fisik, masuk kepada ekonomi digital di e-commerce. Nah disitulah pentingnya bagaimana kita membangun ya supaya mendorong di Indonesia ini termasuk salah satu contohnya yang sederhana e-commerce misalnya.
di UMKM aja kita punya 64 juta UMKM di Indonesia ini. Dan kita perlu melakukan onboarding mereka ya supaya segera masuk ke digital onboarding sehingga bisa menggunakan atau memanfaatkan platform digital. Tetapi ya produknya harus tersedia di dalam negeri. Betul. Ya. Saya ke Pak Oke dulu. Bagaimana Pak setelah semua upaya yang dilakukan pemerintah baik itu infrastruktur, SDM, bagaimana itu kemudian bagi perdagangan di Indonesia? Dampaknya seperti apa? Jadi kalau untuk perdagangan di Indonesia ini masalahnya adalah ekonomi digital. Tadi Pak Menteri menyatakan ini perkembangan digitalisasi secara menyeluruh. Tentu saya berbicaranya di ekonomi digital dan kalau kaitannya e-commerce itu bagian kecil daripada ekonomi digital. Tapi intinya yang saat ini yang harus kita kawal tadi disampaikan bahwa salah satu yang menjadi pendorong utama pergerakan ekonomi adalah e-commerce. Nah, ini pemerintah harus hadir melakukan regulasi, terutama dari sisi regulasi. Kenapa harus ada regulasi? Selain di e-commerce-nya sendiri, juga tadi sudah disampaikan bisa berdampak negatif dan sebagainya. Dan itu sudah terasa saat ini. Yang pertama, regulasi ini penting untuk menyeimbangkan. Karena yang selama ini kita berbasis offline, bertransisi ke offline, ke online. Dan saat ini kita harus seimbangkan. Offline yang rigid dengan aturan main, offline seperti nggak ada aturan main. Itu yang harus kita segera kita lakukan regulasi. Selain tadi, di offline kita sudah atur bagaimana persaingan usaha harus sehat, adil, dan bermanfaat untuk masyarakat. Di online pun harus begitu. Di samping online dan offline tidak harus bersaing, itu harus tetap ada keseimbangan dan itu harus dimanfaatkan. Dan sekarang ternyata kita memang mengejar karena pemanfaatan sudah ada. Pemanfaatan sudah Seberapa ada. strategis sebetulnya Pak ekonomi digital sangat ini strategis. untuk perekonomian kita ke depan? Sangat strategis. Jadi intinya indikator suatu negara berkembang di ekonomi digital itu adanya kemajuan atau perkembangan bisnis dan transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet tadi, gitu kan. Tetapi pemanfaatannya itu sudah banyak dimanfaatkan, tetapi di sini harus hadir tadi untuk persaingan yang sehat, perdagangan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat itu harus hadir. Dan sekarang pertumbuhannya kalau manfaatnya urgen ini harus dilihat. Kita sudah pernah dengar bahwa triwulan 1, triwulan 2 saja peningkatannya sudah 62% dan tinggi sekali. Tadi Pak ada prediksi di tahun 2000 itu sekitar 1.900 triliun yang saat ini PDB-nya kontribusinya 4% masih. Baik Pak Oka. Setelah ini saya ingin menanyakan ke Mas Huda ya, bagaimana sebetulnya memanfaatkan ekonomi digital ini untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi tahan dulu, kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama saya di Economic Challenge akan kembali sesaat lagi.